Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan berdoa. Bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan, dipersilakan untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya pastani dan al-fatihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang selanjutnya, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada teman kalian yang tidak bisa mengikuti pelajaran. Baik, saya absen mulai dari Afri Vindaviana, Alia Sabrina, Asri Laili, ya. Alhamdulillah, sampai trio Nur Hidayat ada ya. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, sebagai manusia yang hidup di dunia tentulah ingin selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Untuk itu, agar selamat tentunya kita harus memiliki pedoman, harus memiliki pegangan, sehingga jalur yang kita tempuh adalah jalur yang benar. Kalau jalurnya tidak benar, tentu akan kena tilang. Kalau sudah kena tilang, nanti kena hukuman. Nah, rekodnya kalau hukuman itu di dunia sampai dengan di akhirat kita mendapatkan hukuman terus. Nah, itu kan kita menjadi manusia yang sial, ya, yang susah. Untuk itu, pada materi pagi hari ini saya sampaikan kepada kalian, hendaklah manusia mempunyai pedoman hidup sebagai landasan hukum agar tidak terkena hukum. Apa landasan atau hukum yang kita ikuti sebagai orang yang beriman? Tentulah kita punya sumber hukum, yaitu sumber hukum Islam. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita pelajari sumber hukum Islam. Sebagai orang Islam, tentunya kita mempunyai beberapa sumber yang menjadikan hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, karena kita sebagai orang yang beriman tentulah akan memiliki jalan di dunia maupun jalan di akhirat, di mana Al-Quran adalah firman Allah, aturan Allah yang diberikan kepada manusia lewat utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Maka di sini sumber hukum Islam itu satu Al-Quran, keduanya hadis, yang ketiganya adalah ijtihad. Itulah pedoman kita sebagai umat Islam. Apabila kita ingin selamat, maka harus berpedoman pada sumber-sumber hukum tersebut. Nah, pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang sumber hukum Islam yang namanya Al-Quran. Kalian mestinya masih ingat bahwa Al-Quran itu asalnya dari kata qoro'a, yang berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran itu perlu adanya pemahaman, dan di dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukum, adanya hukum-hukum yang secara langsung diberikan oleh Allah SWT. Namun demikian, kadang-kala suatu permasalahan di dalam Al-Quran itu ada kalanya ada yang sudah bersifat khusus, ada yang bersifat umum, dan barangkali di situ belum disebutkan. Maka kita harus mencari sumber yang kedua, yaitu sunnah atau hadis.
Apa itu hadis? Apa itu sunnah? Pengertiannya secara bahasa, sunnah adalah jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Sedang sunnah menurut istilah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, apa saja yang keluar dari Nabi Muhammad, baik itu berupa kata-kata, baik itu berupa perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat Nabi Muhammad lah, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Jadi sebelum diangkat dan sesudah diangkat itulah yang menjadi sunnah, yang menjadi sumber, yang menjadi pedoman bagi kita semuanya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad lahir belum diangkat. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan lahir, berarti Nabi Muhammad itu sudah menjadi Rasul. Namun demikian, sebagai sumber hukum yang namanya sunnah, di sini dijelaskan bahwa baik perjalanan Nabi itu sebelum maupun sesudah diangkat sebagai utusan. Tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis? Hadis adalah berita atau sesuatu yang baru, yang tadinya tidak kelihatan, sekarang kelihatan jadi baru, ya, ada. Secara itilah hadis adalah segala perkataan maupun perbuatan maupun takrir yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ucapannya, misalnya berucap, misalnya berbuat, nah itu kan, maupun tadi yang takrir yang mengenai tingkah laku itu. Lanjutannya, nah dari hal yang demikian berarti bisa dibagikan atau bisa dipilah-pilah atau dikumpulkan sehingga menjadi beberapa macam jenis hadis. Hal yang sesuatu itu bisa dikelompokkan. Apa saja yang keluar dari Nabi Muhammad itu bisa dikelompokkan. Satu, dari segi ucapan namanya hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu, pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Yang keluar, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, namanya qaul qola, ucapan, omongan. Nah, dengan demikian berarti beribu-ribu hadis qauliyah, karena Nabi Muhammad itu jelas setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap bertemu, di mana saja, di mana tempat. Nah, itu kan berucap, ngomong. Nah, itulah yang menjadi hadis qauliyah, yang menjadi pedoman, menjadi sumber hukum. Tuh, dari sumber hukum. Yang kedua kalinya adalah fi'liyah atau perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, gerak gerik. Nah, itu gerak gerik. Nabi Muhammad makannya bagaimana? Nah, Nabi Muhammad tidurnya posisinya bagaimana? Nah, itu kan berarti gerak gerik, perbuatan yang dilakukan ketika bertemu dengan teman, pola kepriwe lah, yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah juga. Ibadah bagaimana sih Nabi Muhammad boleh sembahyang, mengharipi kayak apa, isanya kayak apa. Nah, misalnya cara sholat, cara haji, cara berwudu, dan sebagainya, ya. Itu berarti yang menjadi dasar hukum bagi orang Islam. Berarti harus niru sholatnya Nabi Muhammad, wudunya tidak asal-asalan, berarti kan punya jalur, punya jalan. Itu makanya tadi disebutkan jalan. Itu namanya hadis fi'liyah, perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah hadis takririyah,
Di sini takdir dia yaitu berdiam dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi nek ditakoni lagi kok menang baik lah, gue berarti menang gue. Tadi takdir. Ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah atau tidak, akan tapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu berdiam. Nah, itulah yang menjadi landasan ya, ketika melihat perbuatan-perbuatan sahabat-sahabat, diamnya Rasulullah juga menjadi landasan, menjadi sumber, menjadi pedoman bagi kita sebagai orang yang menganut agama Islam tentunya. Kemudian ada lagi tambahan, ada lagi tambahan namanya hadis hamniyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 ya, Muharram ya, pada tanggal 9 Muharram. Nah, sekarang kalau tadi misalkan ada macam-macam hadisnya, tentu bisa dilanjutkan lagi. Sekarang pembagian hadis. Hadis itu dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya, yang menurut kebiasaan namanya mutawatir. Oleh banyak yang meriwayatkan, itu namanya hadis mutawatir. Kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir beberapa orang. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya bagus apa tidak, yang meriwayatkan bagus apa tidak, begitu dapat dilihat dari mutu periwayatnya. Sing riwayataken ucapan maupun perbuatan Nabi Muhammad. Nah, orang yang meriwayatkan itulah yang menjadi kualitas, namanya hadis ahad, atau sifat orangnya yang meriwayatkan. Jadi ada dua macam pembagian hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Itu pembagiannya. Kalau tadi macam-macamnya hadis yang dikeluarkan, setelah itu maka bisa dibagi lagi. Dibagi hadis itu mutawatir, banyak yang meriwayatkan, atau hanya beberapa orang pun ditinjau orang yang meriwayatkan itu. Nah, maka jadinya mutawatir ya. Itu hadis pembagiannya. Kemudian dari dua itu bisa dikelompokkan lagi menjadi 3, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini jadi apa ya, berangkai mulai dari pembagian hadis kauliyah. Nah, setelah ada kaul langsung dari Nabi, kemudian ada hadis apa tadi, hadis mutawatir atau hadis ahad. Hadis mutawatir berarti yang nomor 1 lah ya kualitasnya, yang kedua ahad. Selanjutnya hadis sahih. Hadis sahih kan bagus, baik, terjamin. Nah, yaitu hadis yang periwayatannya, sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Jadi riwayatannya yang meriwayatkan ucapan Nabi Muhammad tidak terputus.
bersambung terus, ya, namanya hadis sahih. Yang di bawahnya ada hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatan sanad sing riwayataken hadis dan diriwayatkan oleh orang-orang adil tetapi kurang teliti. Adil tapi kurang teliti, ada kekurangannya meskipun tidak ada keganjilan. Hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya. Apa yang tidak lengkap? Tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkatan kelemahannya tergantung pada jauh dekatnya pada masyarakat hadis sahih. Syarat-syarat, ya, jauh dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Ya, tidak dapat dijadikan hujah, pedoman yang pasti benar, tidak boleh. Tidak dapat dijadikan hujah, tidak hujah, ya, hajat, kepentingan, pedoman. Karena saya punya kepentingan berpedoman dengan hadis ini, oh ternyata ucapan ini yang meriwayatkan dhaif, nah berarti kan lemah. Itulah macam. Nah, fungsinya apa? Hadis, ya, karena Nabi Muhammad itu seorang utusan, tentunya hadis itu punya fungsi terhadap Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hadis dan Al-Quran, ya, tentunya saling berhubungan, saling berkaitan. Nah, fungsinya sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan Al-Quran, sehingga satu hukum memiliki dua dalil. Dibukak nang Quran anak, dibukak nang hadis anak. Gusti Allah berkata demikian tentang sholat, nanti Nabi Muhammad berkata tentang sholat juga, kan berarti saling menguatkan, dikuatkan, ya, memiliki dua dalil. Pertama, nas tercantum dalam Al-Quran. Kedua, nas atau tercantum dalam hadis. Nah, boleh nanti kalian coba cari, ya, ada hadis-hadis tentang hadis yang tentang misalkan tentang larangan berdusta. Lah, coba nanti dicari di Al-Quran bunyinya seperti ini, ya, di hadis punya seperti ini. Tuh, nanti bisa dicari. Kemudian sebagai bayan tafsir, memberikan rincian, rinci maning, diperjelas ayat-ayat Al-Quran, diperjelas lagi karena dalam Al-Quran masih bersifat umum, ya. Misalnya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, zakat, haji, itu kan masih umum, ya, umum. Nah, nanti dirinci oleh hadis itu, namanya hadis bayan tafsir, ditafsiri. Kalau takrir berarti langsung di Al-Quran ada, di hadis ada, menyebutkan sama-sama. Nah, kalau tafsir itu ditafsiri. Wah, penafsirannya kayak gitu. Oh, berarti penafsiran tentang sholat. Nah, nanti diperjelas oleh hadis, namanya tafsir, bayan tafsir. Nah, fungsi hadis yang ketiga adalah sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nang Al-Quran orana, ya. Misalnya diharapkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dan bibinya, itu ada. Itu antara lain fungsi-fungsi hadis, ya. Nah, demikian. Nah, untuk kelanjutannya nanti bisa kalian pelajari lagi sumber hukum yang ketiga. Kalau di Al-Quran tidak ditemukan
di hadis juga perlu penerjemahan. Nah, nanti bisa orang itu melakukan ijtihad, bersungguh-sungguh, ya, menyulitkan diri. Nah, mengapa sulit? Ya karena memang butuh pemikiran, butuh penafsiran, butuh penerjemahan. Berarti orang yang menerjemah itu harus benar-benar orang yang luar biasa, ya. Ya, karena menjadi sumber hukum. Makanya apabila orang itu berijtihad, harus orang yang benar-benar pandai, harus orang yang bisa memahami kandungan Al-Quran, bisa memahami kandungan suatu hadis. Artinya bacaan Al-Quran, orangnya sudah pintar baca, sudah IQ-nya cerdas. Nah, itu kan begitu, bisa jadikan pedoman. Jangan asal orangnya ya belupa dijadikan sumber hukum, berijtihad, ya bisa kacau, ya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, katanya terus, ya, tidak punya kekuatan ilmu yang mumpuni. Itu makanya syarat untuk menjadi mujtahid adalah paham tentang kandungan Al-Quran. Apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu bisa ia mengetahui, membacanya. Ya tentunya kalau bisa ingin tahu isinya harus bisa membaca. Nah, sebab Al-Quran itu bukan bahasa kita, bahasa Indonesia yang sekali ngomong bisa langsung, tulisannya saja berlainan dengan kita. Harus pandai membaca, bagaimana cara membacanya, betul apa salah, ya, sampai tingkatan itu, ya. Itu syarat untuk menjadi mujtahid. Kemudian yang kedua harus bisa memahami bahasa, karena Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, ya harus pintar bahasa Arab, seluk-beluknya, ilmunya, dan segala kelengkapannya. Grammar, ya, grammar dalam bahasa Arab, ya. Tuh. Yang ketiga, orang itu harus memahami ilmu usul fikih, kaidah fikih, karena berhubungan dengan ibadah juga dalam Al-Quran. Maka ya tentunya orang-orang itu yang berijtihad harus pandai-pandai, orang yang betul-betul pandai dalam ilmu usul fikih, ya. Nah, memahami persoalan ijma, persoalan yang menjadi kumpulan yang mau dibahas apa, itu memahami persoalannya. Yang ketiga, memiliki kecerdasan. Nah, itu antara lain, apabila dalam sumber hukum Islam itu dalam Al-Quran tidak ada, dicari dalam hadis. Dalam hadis tidak ada, maka dicari dalam ijtihad, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, kiranya demikian untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya bisa nanti disambung lagi pada pertemuan yang akan datang mengenai kelanjutan sumber hukum Islam, ya, karena masih banyak dan kalau sangat banyak, apalagi kehidupan sekarang sudah berbeda dengan zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para ulama terdahulu kan sudah banyak perkembangan. Nah, sebagai akhir daripada pertemuan kali ini, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, nanti kalian saya kasih tugas untuk mencatat atau mencari dalil-dalil Al-Quran, ya, yang menyebutkan yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Nah, itu coba nanti dicari. Misalkan saya tugaskan nanti dalil tentang sholat,
Nah, satu itu ya. Yang keduanya, coba kamu cari satu contoh hukum yang dikeluarkan oleh para mujtahid. Nah, dua saja itu. Satu, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah Al-Qurannya, juga dalam hadisnya yang berkaitan dengan ibadah, ya ibadah sholat lah, biar lebih spesifik, lebih jelas. Ijtihadnya juga nanti coba dicari tentang ijtihad dalam hal beribadah. Silakan kalian kerjakan tugasnya sebagai pengembangan ilmu kalian ya. Dan ilmu agama itu tentunya tidak hanya dilaksanakan tok, tapi harus diimani agar pelaksanaan kita sesuai dengan keimanan nanti akan mendapat imbalan kelak di akhirat. Begitu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan barangkali ada kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.